hati kita dan kita mengarahkan pikiran kita akan segera memulai pengabdian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita benar-benar memulai pengabdian pada pagi hari ini, saya mengundang jemaat jika ada yang mau duduk di bangku yang depan masih tersedia supaya bagi jemaat yang datang lebih praktis bisa mendapatkan tempat duduk. Terima kasih. Mari jemaat, saya mengundang jemaat sekalian semuanya bangkit berdiri. Kita akan segera memulai pengabdian pada pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur hari ini boleh kembali bersama dalam ibadah raya di hari Minggu. Dan bukan satu kebetulan Bapak Duta Besar Republik Indonesia Bapak Christian bersama Ibu berkenan menghadiri ibadah kita dan juga bersatu dengan masyarakat Indonesia sekaligus saudara-saudara di tempat ini. Marilah kita rendahkan hati kita pada Tuhan, mengarahkannya untuk berbakti bersama. Mari kita mulai. Pertolongan ibadah ini didasarkan atas pertolongan dari Allah pencipta langit dan bumi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus beserta dan memberkati ibadah ini dari awal hingga selesainya. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita berdoa mengakui di hadapan Tuhan dan berdoa dalam pengakuan ini bersama-sama. Marilah saudaraku. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya persekutuan ibadah ini ya Tuhan sungguh-sungguh diberkati. Kehadiran Allah Roh Kudus melalui pujian, nyanyian, doa, bahkan firman yang akan disampaikan, persembahan, kesaksian boleh diberkati. Hari ini bersama gereja Tuhan di seluruh muka bumi, kami datang berbakti bersama. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami, bahkan boleh membawa kami untuk layak menyembah-Mu. Bersyukur untuk ibadah sederhana ini. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sudah datang dari tempat yang jauh, dekat, kami bersatu dalam satu keluarga. Kami doakan untuk perjalanan anak-anak Tuhan yang masih menuju ke ruangan ini. Tuhan pimpin. Bersyukur untuk Bapak Dubes, Duta Besar Indonesia, Bapak Kristiarto dan Ibu dan keluarga boleh bersama dengan kami untuk menyembah-Mu Tuhan, memuja-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu satu persatu. Dan mungkin ada yang baru pertama kali datang berbakti, biar Tuhan sapa kami dengan berkat anugerah-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Kami doa mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita nyatakan pengakuan kita bersama, pengakuan iman rasuli, pengakuan yang didasarkan pada hati kita kepada Allah bersama gereja Tuhan di segala tempat, di sepanjang masa. Pengakuan ini kita nyatakan bersatu. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaktian tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita angkat sebuah pujian, yaitu Junjungan yang Kupilih, kita nyanyikan bersama-sama. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari
menikmati berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikuti suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Raja-Mu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, sebab Yesus-Mu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Kita akan mendengarkan pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Penatua Betanov Prasetyo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bertemu kembali dan senang sekali melihat gereja kita sekarang sudah kembali hampir seperti semula sebelum kita mengalami lockdown. Doakan terus sehingga kita pada saatnya akan kembali seperti pada saat kita awal sebelum lockdown dulu dengan COVID ini. Kita juga nanti berdoa juga untuk Indonesia, kiranya mereka juga mendapatkan situasi yang terus membaik seperti yang kita alami di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa pengumuman akan kami sampaikan. Pertama-tama, Majelis dan Jemaat IPC Renwick mengucapkan terima kasih, merasa terhormat dengan kehadiran Bapak Duta Besar Indonesia untuk Australia, Bapak Kristiarto Legowo. Selamat datang Pak bersama dengan kami di tempat ini berbakti bersama, sungguh suatu hal yang indah. Bapak Ibu Saudara, juga mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir, ya. Selamat bersama-sama berbakti di tempat ini, dan juga yang baru hadir setelah lockdown, kami melihat kembali wajah-wajah yang penuh sukacita bersama di tempat ini. Warta yang berikutnya Bapak Ibu, untuk one way dan sekolah minggu berjalan seperti biasa, bisa diikuti dengan warta. Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak di usia remaja, silahkan di-encourage untuk bersama-sama
berbakti di dalam One Way dan juga sekolah minggu. Detail ada di Warta. Ya. Dan doakan buat youth camp yang saat ini sedang berlangsung. Hari ini mereka adalah hari terakhir dan akan kembali ke Sydney. Doakan mereka mendapatkan hal yang terbaik yang Tuhan kehendaki buat pertumbuhan mereka di masa-masa remaja ini. Bapak Pendeta Johnny Stephen akan mengambil cuti tanggal 20 sampai 25 April. Selamat liburan Pak Johnny. Juga untuk persembahan mulai hari ini sudah disediakan karena kita sudah mungkin dari Bapak Ibu mulai berkenan untuk menyampaikan persembahan secara offline, disediakan kotak persembahan di depan. Tapi untuk online transfer masih dibuka dan kami persilakan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga segala pelayanan yang kita lakukan. Dan terakhir untuk kelompok hidup, mari kita bersama-sama bergabung dalam kelompok-kelompok kecil, dalam kelompok-kelompok PA, kelompok-kelompok hidup, sehingga kita bisa bertumbuh bersama. Buat yang berminat dan ingin bergabung, kalau saat ini belum, bisa menghubungi salah satu dari kami, kita akan bersama-sama bertumbuh bersama dalam kelompok-kelompok kecil, dalam kelompok hidup. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita doakan apa yang sudah kita siapkan dan apa yang sudah kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena banyak hal yang boleh kami alami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu dan pasti, bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan bersama dengan kami. Apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya pada saat ini dan saat-saat mendatang Engkau akan terus bersama-sama dengan kami. Persembahan yang sudah kami aturkan Tuhan, yang sudah kami persiapkan, kiranya ini adalah menjadi berkat bagi kami semuanya dan untuk pelayanan di tempat ini, sehingga pada saatnya Tuhan, kemuliaan nama-Mu saja yang akan terus dipermuliakan dan ditinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang Kau siapkan, Kau sediakan bagi kami semuanya. Kebaktian kami pada siang hari ini Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir, hanya kami boleh serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Jemaat, mari kita berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menyampaikan ucapan syukur atas hikmat dan petunjuk yang Engkau limpahkan. Hikmat yang berbeda dari yang dimiliki zaman ini atau mereka yang saat ini berkuasa. Kebijaksanaan ini tunjukkan kepada kami pemikiran doakan juga negara India dan Filipina. Ketiga negara ini masing-masing masih mengalami peningkatan kasus. Doakan agar penerapan ritual agama atau budaya tetap dilakukan dengan kesadaran dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kami juga ingin berdoa untuk negara Australia. Pandemi mengubah cara banyak orang berkumpul untuk beribadah. Dan menurut beberapa pemimpin gereja, perubahan ini akan tetap bertahan. Ketika lockdown melanda Australia pada puncak pandemi tahun lalu, dan gereja ditutup atau memiliki kapasitas terbatas, gereja-gereja dari semua denominasi atau mulai berhubungan dengan orang-orang secara online. Ibadah online memang memiliki manfaatnya sendiri. Salah satunya adalah bahwa gereja dapat menjangkau mereka yang belum tentu datang ke gereja. Tapi itu tidak bisa menggantikan persetujuan fisik. Jadi mari kita berdoa
agar lebih banyak orang yang hadir dan mendorong satu sama lain untuk berpartisipasi dalam membangun satu sama lain seiring pelonggaran pembatasan. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia dengan banyaknya korban hilang yang tersebar di berbagai lokasi. Jumlah korban meninggal di NTT 174 orang dan 48 orang hilang, dan NTB korban jiwa 2 orang. Juga untuk Timor Leste yang dilanda siklon Seroja pada tanggal 5 April lalu. Hal itu mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor yang menyebabkan kerusakan pada gedung-gedung, rumah-rumah, dan juga korban jiwa. Doakan kerjasama BNPB, Tim SAR, dan Polri dalam upaya melakukan pencarian dan mengevakuasi korban. Para pengungsi juga masih mengalami kekurangan kasur dan selimut, sehingga sebagian besar masih tidur beralaskan terpal. Mari menghadap Allah dan memohon belas kasihan-Nya. Berdoa untuk setiap upaya pencarian dan evakuasi, juga untuk para pengungsi di posko-posko. Berdoa para keluarga korban yang sedang dalam kedukaan mendalam, dan juga mereka yang kehilangan rumah dan harta benda. Kami juga ingin berdoa untuk Tunisia, di mana para ekstremis menghancurkan dan mengacungkan mobil Hamed ketika mereka mengetahui keyakinannya kepada Kristus. Berdoa untuk penghiburan dan ketenangan pikiran setelah serangan yang begitu terang-terangan. Kami berdoa untuk persiapan rapat kerja 2021 yang akan dilaksanakan bulan Mei bulan depan. Kami berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus di IPC sebagai saksi kebaikan dan anugerahnya di tengah dunia, serta jemaat terus bertumbuh melalui Gedup menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Mari kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya pembacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Judul perikop bacaan ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Bapak Pendeta John Stephen. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Jemaat saya mengundang untuk bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, inilah kerinduan setiap kami, menjadi serupa dengan Kristus seperti yang Tuhan inginkan. Sucikan dan ampuni dosa kami, biar firman Tuhan ini membentuk hidup dan iman kami dalam perjalanan di tengah dunia yang seringkali mengecohkan kami. Berkatilah hamba-Mu yang Kau telah persiapkan melalui pelayanan renungan firman-Mu ini. Dan setiap kami Tuhan bawa untuk dekat dengan Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Doa ini kami alaskan bersama, katakan amin. Silakan duduk. Ada yang tertinggal, pengumuman tadi adalah dari persentase dari musibah yang terjadi di tanah air dan juga di Timor Leste berkenaan dengan beberapa kejadian yang lalu. Tolong ditayangkan supaya nanti selesai. Banjir yang begitu besar mulai dari minggu kemarin yang membuat banyak orang kehilangan barang, rumah, dan ada juga yang meninggal dunia karena
erosi, dan banyak hal lagi yang terjadi. Kami bersyukur untuk berteman-teman karena mau tahu situasi kami di Timor Leste mengenai apa yang sedang terjadi di sini. Mungkin sudah melihat di media online yang beredar di seluruh dunia, dan banyak teman-teman dari luar yang support, membantu kami dalam doa. Kami bersyukur untuk semuanya, dan saat ini kami terus melakukan hal-hal yang perlu untuk membantu masyarakat di Dili dan sekitarnya, dan gereja-gereja kami di Timor Leste. Today is Friday, 5 days after the rain. As far as we can receive information, we only know about Dili. The districts, especially the villages that are far from Dili, they have no electricity and very little contact with us. We have heard of more than 10 houses in Aileu and a few other places in the districts that have lost their houses and their belongings, and we don't know yet how bad is the situation in some of the districts. So this is one of the challenges that we have ahead of us. So please pray for us. Pray for wisdom and opportunities to better serve these people and attend their needs. And pray for our safety. We need water and food and good health, especially in times of the COVID-19 is growing in cases here in Dili. Thank you very much for your prayers, for your support, for your friendship and relationship with the church here in Timor-Leste. May God bless you. Ya, kita doakan saudara bekerja sama dengan naungan Sinode Gereja Presbyterian se-Australia, Pendeta Peter Barnes yang telah memberikan surat penggembalaan pada gereja-gereja Tuhan. Saudara sekalian, kita hari ini masih dalam suasana Paskah. Shalom. Saya berbahagia sekali melihat saudara-saudara di tempat ini. Ada yang lama sudah tidak ketemu karena lockdown 1 tahun lebih, tadi Penatua Pras menyebutkan, dan mungkin juga ada yang baru pertama kali datang. Saya ingin menyambut sebentar, selain Pak Kris Tiarto dan Ibu dan anak, bisa berdiri sejenak menghadap jemaat, dan Pak Niko staf bisa mendampingi berdiri. Kita sambut saudara sekalian. Ya. Pak Kris Tiarto, terima kasih Pak. Ya. Dan saya lihat di sini ada beberapa saudara yang baru pertama kali datang. Selain Pak Dani dan Pak Frans, bisa angkat tangan, saya ingin menyambutnya. Selamat datang. Ya, selamat datang. Ya, di sini ada beberapa lagi ya, di samping saya, kanan kiri, muka belakang, bisa mengacungkan tangan yang baru pertama kali datang. Kami ingin menyambutnya. Silakan kalau ada, atau yang sudah lama nggak datang hari ini. Angkat tangan saudara, kami ingin menyambutnya. Terima kasih. Ya, Bu Poha, ya, makasih. Ya. Saudara, sukacita sekali ini berkat Tuhan terpelihara dengan indahnya saudara dan saya di sini. Pak Kristiarto ini wong Magelang. Jadi saya kemarin malam ketemu seperti dibawa ke satu perjalanan lampau. Saya kenal baik, mengenal dari ayahnya. Justru Pak Kristiarto adalah seorang anak yang sungguh-sungguh diberkati karena kedua orang yang sangat dipanuti di kota kami. Dia seorang kepala sekolah, seorang guru yang baik. Sehingga mengenang hari ini Pak Kristiarto, kami ingat bagaimana Tuhan bekerja di waktu lampau. Hari ini kita ada di sini bukan kebetulan. Kota Magelang itu kota kecil, saudara. Saudara masuk Magelang, selamat datang. Enggak lama, selamat jalan. Ya itu, karena ya memang segitu ya. Masuk Secang, keluar dah mau masuk Muntilan lagi ya kan. Saya enggak membayangkan hari ini ketemunya di Sydney. Ya, enggak pernah bayangkan saudara. Tapi kalau kita mau lihat semua ini adalah pengaturan dari Allah sendiri. Tuhan yang mengizinkan semuanya. Amin.
Bapak Ibu melewati hari-hari yang ada di depan kita pun saya yakin dalam pemeliharaan Tuhan kita akan sejalan dengan pemeliharaannya, saudara. Saudara, tema kita ini berbicara tentang percaya, saudara. Bicara tentang iman, bicara tentang ketaatan sejauh mana, saudara. Saudara, menarik sekali Injil Yohanes melanjutkan pembacaan minggu lalu, saudara. Di sini Yohanes mencatat ada seorang yang bernama Thomas. Thomas, saudara, banyak diulas justru dalam Injil Yohanes. Dalam kitab Yohanes inilah. Paling tidak saudara melihat bagaimana perjalanan Thomas. Terlihat bagaimana karakter atau figur kehidupan Thomas itu. Sehingga kita bisa memahami apa yang melatar belakangi sehingga Thomas di dalam perikop ini Yesus menegur dia dengan satu ungkapan, yaitu mengapa engkau tidak percaya. Saudara, salah satu contoh saja melihat figur dari Thomas ini, kita memperhatikan bagaimana Thomas pada waktu Yesus di saat-saat akhir hidupnya di muka bumi dalam perjamuan terakhir. Setelah itu Yesus mengatakan, aku akan pergi untuk meninggalkan kamu, menyediakan tempat bagi kamu sekalian. Yohanes 14. Justru yang menjadi perenungan bagi saya pada waktu membaca itu komentar daripada Thomas yang mengatakan, bagaimana jalan ke situ aku nggak tahu. Kita bisa melihat Thomas itu karakter dan figurnya itu bagaimana, saudara? Dia orang yang sangat pragmatis sekali, orang yang sangat sederhana sekali. Pikirannya nggak mau yang rumit-rumit, yang jelas-jelas saja. Kalau tahu jalan di situ, kemana dia pergi, aku mau ikut saja. Itu prinsip hidup daripada Thomas. Tetapi saudara-saudara, kita harus melihat bahwa Yesus dalam kepergiannya meninggalkan murid-muridnya dan saat kematiannya bahkan di atas kayu salib sampai pada waktu itu menggoncangkan iman para murid-murid Yesus. Bukan hanya Thomas. Mereka tergoncang karena apa yang dia bayangkan, apa yang direncanakan pada waktu mula. Di antara para murid pernah mengatakan, Yesus, aku ingin ikut engkau. Bahkan aku mau duduk di sebelah kananmu, mau aku duduk berdiri di sebelah kirimu. Artinya mau bersama-sama. Karena bagi orang-orang, bahkan termasuk murid-murid Yesus, konsep pemahaman Mesias itu adalah suatu penguasa, suatu pimpinan yang luar biasa. Dan di benak mereka ada cita-cita mengikuti seorang pemimpin yang luar biasa seperti itu. Dia akan hidup dalam satu perencanaan yang begitu detail dan dia tahu cita-cita yang apa dicapai. Tapi saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, inilah yang membuat goncang. Harapan yang dia cita-citakan semuanya sepertinya pupus. Punah sudah, habislah cerita itu. Mereka tercerai-berai, saudara-saudara. Mereka porak-poranda kehidupan mereka diluluh lantangkan dengan satu yang dianggap seperti pemimpin agama. Melihat kematian Yesus ada suatu tragedi pada saat itu. Apalagi orang-orang Romawi menganggap itu sebuah kekalahan. Harapan kelihatannya sudah pupus, sudah. Kita bisa membayangkan Thomas, orang yang sangat pragmatis sekali. Apa yang dia ingin saksikan, itulah yang dia ingin dapatkan. Hari itu sudah tidak ada harapan lagi. Rupanya Thomas itu, pada waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas gak ada di situ. Apa yang terjadi, saudara? Saya bisa membayangkan mungkin selama hampir 10 hari Thomas merenung-renung dalam hidupnya, saudara. Mungkin matanya sudah kosong, pandangannya kosong. Seperti matahari pun tidak ada lagi. Seperti harapan di depan itu sudah hilang semuanya. Dan Thomas rupanya tidak ada bersama murid yang lain. Dia sudah social distancing hari itu. Menyendiri. Dia sembunyi di sana. Dia seperti orang yang gak mau ketemu siapa-siapa lagi. Ini yang terjadi. Maka pada waktu hari kemudian Thomas berjumpa dengan murid-muridnya. Teman-temannya berkata, kami baru saja melihat dan menyaksikan Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitan. Apa yang terjadi? Thomas mengatakan di perikop ini.
Dia katakan, sebelum aku mencucukkan pada lubang lambung atau tangan, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran kehidupan Thomas. Dan saya bisa memahami kalau dilatar belakangi dengan demikian, mungkin saudara dan saya pun dalam situasi yang sama akan mengalami hal yang sama. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menyapa Thomas kembali. Tuhan tidak membiarkan Thomas hidup dalam keterpurukan, di dalam kegelisahan, di dalam kegoncangan iman, saudara. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan Yesus menegur bukan karena Thomas minta melihat, bukan yang dipermasalahkan itu. Bukan karena Thomas minta melihat dan mencucukkan tangan, Yesus menegur dan mempermasalahkan ini, tidak. Tetapi esensi daripada permasalahan yang ada itu di ayat yang ke-25-27. Saudara perhatikan di sana. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-25 bagian B, Thomas mengatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 27 mengatakan di sana, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Inilah yang menjadi masalah, saudara. Inilah yang ditegur oleh Yesus. Bukan Yesus mempermasalahkan soal melihat atau tidak melihat, saudara. Di dalam pengalaman kerohanian saudara dan saya, pengalaman kita berbeda-beda, saudara. Mungkin ada di antara kita waktu percaya Tuhan, kita melihat dulu, kita membuktikan dulu, kita mengalami dulu. Mungkin ada yang mengalami hal seperti ini. Mungkin ada orang Kristen yang menjadi Kristen karena mengalami hal-hal yang spektakuler. Melalui kesembuhan mungkin. Melalui kesuksesan bisnis mungkin. Melalui keberhasilan sesuatu yang dicapai. Tetapi ada orang Kristen yang percaya dengan hal-hal yang di latar belakang hal yang biasa. Orang yang demikian, saudara-saudara, enggak melihat bukti pun dia percaya, saudara. Enggak menerima mengalami berkat mujizat, tanda-tanda seperti Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat hari itu. Tapi ada orang yang percaya juga. Saudara, tiap kita mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, saudara. Dan saya yakin anugerah Tuhan sama di tengah-tengah kita juga. Dia bisa berbicara dengan cara apapun juga. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang ada di dalam Kristus Yesus inilah yang telah mati dan bangkit, itu yang ingin dipertunjukkan kepada Thomas. Saudara sekalian, saudara, saya mengajak saudara ada dua hal kecil saja, tetapi ini yang sangat esensial. Mengapa kadangkala iman kita bisa goncang seperti itu? Seperti yang terjadi pada Thomas. Yang pertama, saudara-saudara, karena adanya kecenderungan pada fokus pada hal yang terlihat saja. Fenomena. Apa yang dilihat, saudara. Daripada kita berfokus pada kebenaran. Saudara perhatikan, saudara. Di bagian ini, saudara-saudara, kita memperhatikan, saudara, bahwa murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Thomas, ini tertuju matanya kepada fenomena yang ada. Apa yang dia lihat saja, yaitu Yesus yang ditangkap, yang mati disalibkan, yang menderita di sana. Itu yang menjadi fokus mereka. Ini yang menjadi penglihatan pada Thomas. Thomas tidak melihat di balik peristiwa itu ada rencana Allah yang sedang dikerjakan, di mana Allah ingin menyatakan kuasanya di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Dia bangkit. Dan murid-murid Yesus dalam keterpurukan itu tidak bisa melihat. Bahkan Yesus yang menampakkan diri pun dia tidak bisa lihat. Fenomena yang dia lihat. Mata rohani ini seringkali terhalang dengan mata jasmani. Saudara, mata rohani seringkali terhalang dengan mata jasmani. Saudara, ini yang menyebabkan, saya pikir saudara, ini bisa mengecohkan kita juga. Kita dalam melihat itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Ketika saya lihat kiri, saya nggak bisa lihat kanan, saudara. Ketika saya lihat kanan, mata saya menoleh ke kanan, saya nggak bisa nampak kiri. Maka kalau bawa mobil itu saya harus hati-hati sekali.
Saya hampir 1 hari itu kalau nyetir hitungannya bukan 10-20 kilo. Karena visitasi pendeta itu ke daerah yang mana-mana. Sudah jemaat IPC ini menyebar di seluruh penjuru Australia ini. Ya ada dari west ke east, south ke north. Wah, bahkan kemarin saya malam-malam bersama ibu nyetir dari Seven Hill datang rumah. Itu harus perhatikan, belum lagi ada speeding kamera, banyak hal. Terbatas penglihatan. Dan harus cermat, sudah. Belum lagi, saudara-saudara, bukan hanya terbatas melihat kanan kiri, terbatas melihat hal yang kecil, saudara. Sekalipun kecil, saudara, mata kita tuh nggak bisa menembus, saudara. Itu virus COVID-19 itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata begini. Nggak kelihatan, saudara. Itu harus dilihat, diteliti dengan satu alat. Saudara, bukan hanya itu, melihat yang besar yang ada di angkasa, saudara. Mata kita nggak bisa menjangkau secara sempurna. Kita nggak sanggup. Maka realita untuk menangkap, melihat sesuatu secara utuh, saudara, kita itu terbatas. Makhluk terbatas. Belum lagi dunia kita, dunia yang berdosa. Apa yang kita lihat itu seringkali terpengaruh dengan keberdosaan kita. Apa yang kita dengar itu seringkali terpengaruh dengan keberdosaan kita. Sehingga tidak heran, saudara, ini bisa mempengaruhi perilaku hidup manusia. Saudara bisa melihat, saudara, kalau kita hanya fokus kepada hal yang kelihatan saja, bahkan kita fokus pada dunia yang sementara ini, yang berdosa ini, yang bahkan juga menyesatkan, saudara, banyak yang menyesatkan. Kalau kita tidak hati-hati di sini, dan kekristenan itu seringkali diuji dengan keadaan-keadaan yang ada seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyapa Thomas. Dia memperlihatkan dan ingin menyatakan, saudara, satu kebenaran adanya kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus yang menyatakan kebenaran di mana Allah yang hidup. Allah yang tidak mati, Yesus adalah hidup. Hidup artinya telah menguasai kematian. Maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dibinasakan. Artinya saudara-saudara, saudara dan saya harus terus-menerus memahami kebenaran ini dengan semangat iman yang seperti itu. Saya yakin kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan ketaatan dan keimanan kita. Amin. Amin. Biar kita fokus pada kebenaran. Mana mungkin kita bisa mengenal kebenaran kalau kita nggak cinta kebenaran, cinta firman Tuhan. Tapi anehnya hari ini banyak orang justru senang dengan berita hoax yang palsu daripada firman kebenaran itu. Saudara melihat dunia kita, hoax-hoax kita perhatikan di media sosial. Betapa memprihatinkan, saudara. Ini masalah yang ada di hadapan Thomas hari itu. Yang kedua, saudara-saudara, secara ringkas, masalah kedua dari Thomas lebih cenderung pada pendapat sendiri. Pendapat pribadi. Cenderung percaya pada diri sendiri. Bukan percaya penuh kepada Tuhan, bahkan bergantung pada cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja itu beda dengan cara kita, saudara-saudara. Kadang-kadang kita di situasi yang seperti ini 1 tahun lebih, saya terus terang mengatakan pada teman-teman dekat saya sedang merefleksikan melalui satu tulisan buku. Bagaimana pergumulan di tengah pandemik ini. Pergumulan sebagai pendeta, sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai seorang hamba yang lemah, yang terbatas, yang tidak mempunyai apa-apa sebenarnya. Semuanya adalah dari Tuhan. Oh, saudara menangis, saudara. Banyak anugerah demi anugerah. Satu demi satu saya tulis, nggak cukup. Betapa Allah itu maha baik, maha kasih. Dia mau supaya kita ini, walaupun kadang-kadang kita menilai ini kan situasi yang merugikan, banyak orang tertindas, banyak orang menderita. Tetapi saudara-saudara, semua itu bisa dipakai sebagai satu cara jalan Allah untuk membawa satu kebaikan, saudara. Nah, ini sulit sekali dipahami. Ada satu rahasia, ada satu misteri di dalamnya, saudara. Yang saya yakin Tuhan akan bukakan dan Tuhan akan genapkan.
Sehingga Paulus pernah mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, percaya pada Tuhan. Saudara, ini kebenaran yang kita harus pahami, saudara. Kalau kita mengalami bertubi-tubi pergumulan, COVID, belum lagi gempa tadi, belum lagi ada angin, badai. Di Australia saat ini banyak pergumulan, banjir dan kebakaran kalau summer. Kita banyak menghadapi persoalan itu. Lockdown, banyak orang mengalami gangguan mental hari ini, saudara. Saudara-saudara yang bekerja bisnis mengalami banyak kesulitan. Masihkah ada iman di tengah keadaan seperti ini? Jangan terkecoh pada dunia ini. Saya kira dunia kita hari ini sudah banyak perubahan. Dalam hal elektronik saja, alat elektroniknya. Saya ini orang yang gaptek, tapi saya pikir-pikir saya harus belajar. Kalau dulu, saudara, anak itu seringkali minta tolong pada orang tua. Papa, mama, gitu. Ayah, ibu. Tapi sekarang berubah. Orang tua minta tolong pada anak. Tolong dong, supaya papa bisa WA, Facebook, bisa aktif di media sosial. Berubah kan? Iya. Kalau dulu mama manggil anaknya itu, pulang. Ya kami mainnya di Magelang, di kampung ya Pak ya. Kita main, papa mama kalau mau manggil pulang itu tinggal teriak, John pulang. Sekarang berubah. Anaknya 20 km main dimanapun tinggal diketik pakai SMS. Pulang, udah malam. Pulang deh, cuma ketik saja, pulang. Kalau dulu sedikit-sedikit anak-anak tanya orang tua, Pak, Ma ini gimana? Sekarang anak-anak nggak tanya orang tua, Google langsung dia. Lebih percaya sama Mbah Google dia daripada orang tua. Dunia elektronik, alat elektronik berubah, mengubah cara hidup kita. Gereja juga sekarang sudah mengubah cara pelayanan. Sudah ada live stream, ada online. Dulu saya nggak kebayang. Sekarang waduh, teman yang di Eropa, di Amerika, di Belanda, thank you ya John, renungannya semalam. Loh kok kamu bisa ikut? Wah ini ada yang forwardkan, ada yang share ke sana. Wah luar biasa. Khotbah Sydney yang dengar, California, Kalideres, Kali Ciliwung, semua. Bayangkan saudara, dunia berubah saudara. Dan saya bersyukur di suasana ini saudara-saudara kita kalau bisa melihat ada cara Tuhan bekerja di dalam itu untuk membawa berkat. Amin. Cara Tuhan itu kadang-kadang nggak dipahami ya di dalam rasio kita, saudara. Saudara, tapi biarlah kita jangan bergantung pada pendapat diri. Murid-murid termasuk Thomas ada pendapatnya, saudara-saudara. Dia berpendapat secara pragmatis, secara rasionalis. Dia berkata, aku mau cucukkan dulu di tangan yang bekas terlubang paku itu, di lambung yang bekas terpaku itu, di atas kayu salib. Ini kan caramu, cara Thomas. Memang keselamatan itu harus ditempuh dengan cara penderitaan, dengan cara penyaliban, dengan cara di mana dia harus mati bagi umatnya yang berdosa ini. Cara Allah keselamatan yang dianugerahkan, dia harus melalui salib, jalan salib, via dolorosa. Mari kita memahami bagian ini. Tuhan kembali menyapa Thomas. Tuhan, biarlah kami dapat melihat caramu yang harus kami jalani. Ajar kami untuk melewati jalan yang kau tunjukkan. Hari ini kita kalau mau jalan yang biasa cepat dan nyaman itu yang kita hafal. Jalan pulang ke rumah saya itu biasa lewat mana tuh saya semacam tutup mata saja sudah tahu. Tapi sekarang banyak dibongkar jalan itu, diperbaiki, di sana sini harus putar kemana-mana. Dari Canberra menuju ke Sydney kemarin Pak Kristianto katakan macet. Jalan freeway harusnya lurus, harus putar. Mau tidak mau kita harus menghindari saudara-saudara dan kita tidak ada di jalan yang nyaman. Tapi itu jalannya harus kita tempuh dan kita harus rela melakukan dan menjalaninya saudara. Karena itulah yang seringkali Tuhan pakai menjadi cara Tuhan untuk mengerjakan sesuatu kebaikan bagi kita.
Saudara-saudara, biarlah di tengah situasi krisis hari ini, saudara, kita rindu melihat ada cara Tuhan yang ingin dikerjakan di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan suatu bangsa dunia ini, saudara. Supaya kita kembali pada jalan yang Tuhan ingin nyatakan. Saudara-saudara, bagi kita yang mempunyai rencana, biar rencana-rencana yang seakan-akan sudah pupus, habis karena COVID-19 ini, ingatlah Tuhan ada rencana yang jauh lebih indah. Ada jalan yang ingin Tuhan tunjukkan pada kita semua. Mungkin juga di antara kita saudara-saudara yang mulai tidak percaya, ragu, bimbang, cemas. Pada hari kebangkitan Kristus, Tuhan ingin menunjukkan kemenangannya melalui kebangkitan dan kuasa-Nya. Marilah kita fokus dan bangkit di tengah krisis ini dengan semangat kebangkitan, menjadi berkat bagi sesama kita. Thomas hadir di sana. Thomas sadar ketika berjumpa dengan Yesus. Dia mengungkapkan satu pengakuan yang luar biasa. Ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku, karena Ialah Tuhan dan aku mau belajar taat padanya di tengah dunia ini. Ya Allahku artinya karena Dia adalah Allah, aku mau belajar percaya. Marilah kita mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di dalam Paskah 2021. Biarlah berita Paskah ini terus berkumandang di dalam hati kita. Dan kita boleh melangkah dengan penuh iman. Percayakah kepada Tuhan? Amin. Mari kita bersama-sama akan memasuki satu acara khusus di mana saya mempersilahkan Bapak Kristiarto, tiba saatnya untuk ngomong sekarang. Kami nunggu dari kemarin berapa minggu, dan setelah itu ada acara surprise untuk kita. Silakan kita sambut saudara sekalian. Saya bawa catatan karena biasanya kalau saya mau bicara di depan masyarakat, istri saya yang stres. You harus bawa catatan nanti daripada saya yang deg-degan. Oleh karena itu, pada hari ini saya juga membawa catatan. Dan tadi pagi sebelum ibadah ini dimulai, saya bicara dengan, Bu siapa? Bu Mini, ya. Beliau bilang nanti Pak Kris bicara setelah pembacaan Injil. Saya bilang lebih baik saya bicara setelah Pak Pendeta Joni bicara. Karena enak, semuanya sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Joni Stephen. Saya tinggal copy paste semuanya, saya tinggal bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan memberkati, terima kasih atas perhatiannya. Jadi, tapi saya tentunya pertama ingin mengucapkan terima kasih. Yang saya hormati Pak Joni Stephen, Pak Pendeta Prasetyo, ini saya ikut, Pak Panatwakil, sorry. Jadi saya tadinya sok yakin aja nih yang di sini semuanya ini, saya sok yakin aja nih. Karena tampilan beliau orang Jawa, di sini ada tulisan nama Jawa, ya udah saya tembak aja, nggak taunya saya salah, ya kan? Ya. Tapi ada satu hal yang saya pertama ingin mengucapkan terima kasih. Thank you so much for having me this morning. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang saya terima pada pagi hari ini, yang saya anggap sebagai suatu anugerah bagi saya, dan juga saya kira juga bagi istri saya dan anak saya, Prabu, yang pada hari ini mendampingi saya untuk bersama-sama dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Genesisnya kalau saya boleh cerita, suatu ketika saya menghadiri satu event di KJRI dengan Pak Ivan. Setelah saya pidato, saya ngomong-ngomong, Pak Ivan bicara, kapan dong bicara ketemu dengan jemaat Presbyterian.
di Kingsworth, oh ya yuk. Kita hanya omong-omong, kemudian dikonfirm oleh Pak Pendeta Joni, dan pada saat ini saya berada di sini. So terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti ibadah. Saya datang ke sini untuk mengikuti ibadah. Tadi semua firman telah dijelaskan dengan sangat baik sekali oleh Pak Pendeta Johnny Stephen. Jadi tugas saya hanya ngegongin aja, betul, ya, betul, itu saja. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin katakan salah satu kunci juga untuk kita senantiasa menguatkan iman kita adalah ada satu kata, bersyukur. Dan saya sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini. Paling tidak untuk hari ini saya ada 3 alasan saya bersyukur. Saya pada pagi hari ini dengan keluarga saya dan anak saya, and I believe teman-teman sekalian juga setuju, kita diberikan kesehatan. Satu hal yang luar biasa sekali untuk menjadi sehat saat ini. Tadi pagi saya buka Google, berapa jumlah orang di dunia yang telah terinfeksi COVID. Jumlahnya adalah sudah lebih dari 140 juta orang. 7 kali lipat dari jumlah warga negara Australia. Hampir 140 juta. Yang meninggal sudah tembus 3 juta. 3.021.704. Tepatnya mungkin itu tadi 3 jam yang lalu, mungkin sekarang sudah nambah lagi. Di Indonesia situasinya sudah semakin membaik, but still very challenging. Angka yang terpapar COVID di Indonesia pada saat ini sudah melebihi dari 1,6 juta kalau nggak salah. 1,6 juta. Yang meninggal sudah sekitar 47.000. Belum tadi kita lihat tayangan bencana yang terjadi di Timor Leste, di NTT, sementara saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat, nyaman, di satu tempat yang dianggap paling aman di dunia. Ketika wabah COVID ini melanda, satu hal yang luar biasa. Untuk itu saya rasa kita layak bersyukur. Yang kedua, kenapa saya merasa layak bersyukur? Ini ada kaitannya dengan urusan kerjaan. Saya yang sedang dapat amanah jadi lurah. Lurah bagi warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia yang ada di Australia, dapat bersama-sama dengan teman-teman sekalian sesama anak bangsa. Satu hal yang luar biasa. Biasanya saya harus yang ngubyek-ngubyek nih, nyari nih. Saya pada hari ini tanpa harus ngubyek-ngubyek. Apa yang ngubyek-ngubyek itu bahasa Indonesianya apa Pak Pendeta ya? Cari-cari. Saya diundang. Jadi saya nggak susah-susah lagi. Saya diundang untuk dapat bersama-sama berkumpul dalam suasana yang aman, dalam suasana yang nyaman dengan sesama anak bangsa. Saya ingin share saja dalam konteks pekerjaan saya, pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri telah ditetapkan menjadi salah satu prioritas dari pelaksanaan politik luar negeri kita. Dan dalam konteks pelayanan, saya bersyukur sekali karena saat ini saya bisa bersama-sama dengan sesama anak bangsa. Minggu kemarin hari Sabtu, saya di Wisma Duta, saya meng-host, saya menjadi tuan rumah dan saya disuruh memberikan tausiah juga
dalam acara pengajian masyarakat Muslim menjelang Ramadan. Buat saya satu hal yang luar biasa. Saya anggap juga sebagai satu anugerah. Hari Minggunya saya menjadi host kebaktian masyarakat Katolik Indonesia di tempat yang sama. Even less than 20 hours after I hosted pengajian. Dan pada hari ini saya diundang untuk dapat juga bersama-sama dengan teman-teman sekalian masyarakat Kristen Indonesia yang ada di Sydney yang menjadi jemaat gereja Presbyterian Kingsford di mana kita berada. Intinya saya punya tugas untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa saya ingin teman-teman merasa bahwa negara senantiasa hadir di tengah teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman tidak membutuhkan. Mungkin saya di sini sukses kok. Usaha saya sukses. Studi saya sukses. Saya tidak pernah kena COVID. Saya nggak butuh bantuan apa-apa. Tetapi ketika teman-teman membutuhkan bantuan, jangan lupa di sini ada negara Indonesia yang kalau di kota Sydney ini diwakili oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia adalah rumah kita bersama. Rumah bagi masyarakat Indonesia. Dan ketika saya gunakan kata masyarakat Indonesia, maknanya adalah bukan saja yang masih menjadi warga negara Indonesia. Mereka yang telah menjadi warga negara asing pun kita tetap anggap mereka sebagai keluarga besar masyarakat Indonesia. Dan kita ingin senantiasa mereka tahu bahwa negara senantiasa hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka membutuhkan. Yang ketiga, saya sangat bersyukur, dan ini juga equally important, maybe even more important, bahwa saya dapat bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di tempat yang sangat suci ini. Satu hal yang luar biasa. Dan ketika saya bicara kita berkumpul sebagai anak Tuhan, saya kira di situ tidak ada lagi sekat-sekat. Tidak ada lagi yang namanya duta besar. Tidak ada lagi yang namanya saya pengusaha yang sukses. Saya seorang profesor. Tidak. Kita di mata Tuhan sama. Tidak ada yang menyekat membedakan kita satu sama lainnya. Di mata Tuhan kita sama. Jabatan tidak akan kita bawa kemana-mana. Harta tidak kita bawa kemana-mana. Kemasyhuran tidak kita bawa kemana-mana. Tidak. Di mata Tuhan kita adalah sama. Dan untuk itulah saya merasa bersyukur dapat bersama-sama dengan teman-teman sekalian sebagai anak Tuhan dalam kondisi yang begitu indah, begitu nyaman. Dan kalau saya boleh mengundang nih teman-teman sekalian, sebagai anak Tuhan, mari kita saling sapa mereka yang di kanan kiri kita, di depan kita, di belakang kita, dengan mengucapkan shalom. Mudah-mudahan dalam momen yang cuma 5 detik ini, ketika kita mengucapkan kata shalom, kalau ada yang mengganjal antara kita, semuanya kita hilangkan. Ada kebencian di antara kita, dan mudah-mudahan dalam 5 detik itu juga luluh sudah kebencian itu. Sehingga mudah-mudahan ketika kita keluar dari ruangan ini, kita ringan adanya, yang tadinya kita saling sakit hati, mudah-mudahan
kita bisa menggandeng tangan mereka. Amin. Terima kasih. Suatu hal yang luar biasa sekali, karena saya tidak pernah bisa bayangkan saya bisa berada di tempat ini, di Australia, yang jauh sungguh di luar mimpi saya. Kalau saya bandingkan dengan situasi saya 50 tahun yang lalu. Banyak yang belum lahir, Pak Joni mungkin ya masih kecil ya, sama dengan saya. 50 tahun yang lalu, saya dilahirkan di satu kota kecil, dalam suatu keluarga yang sangat sederhana. Bayangkan seorang guru pensiun, kemudian jadi kepala sekolah, anaknya 10. Orang tua saya itu seorang yang devoted. Jadi agama Katoliknya kuat sekali. Tidak percaya dengan kontrasepsi, tidak percaya dengan apa itu yang sistemnya kalender. Yang terjadi, terjadilah. Jadi ibu saya melahirkan anak pertama usia 20. Melahirkan saya usia 40. Dan itu terjadi setelah itu nggak ada lagi adik karena bahan bakunya sudah habis. Jadi pabrik harus tutup. Jadi itulah latar belakang saya dari satu, apa istilahnya, kalau orang sini selalu bisa bilang a very humble beginning. Very humble beginning. Dan sejak lahir pun dalam tanda petik, cobaan sudah ada. Saya mestinya lahir bulan Januari tahun 63, wah berarti ketahuan umur saya sekarang ya. Saya lahir tanggal 27 Desember 62. Lebih cepat sekitar 1 minggu, 2 minggu. Karena tanggal 25, it was Christmas. Ibu saya ke gereja di Santo Ignatius. Pak Pendeta Joni tahu betul gerejanya seperti apa. Beliau naik tangga sampai di atas, pingsan, jatuh, ngelundung. Sininya sobek, dibawa ke rumah sakit. 2 hari kemudian dibawa pulang, ketuban pecah, saya lahir. Tapi karena kuasa Tuhan juga, karena campur tangan Tuhan juga, saya lahir dengan selamat, tidak kurang satu atap apapun, dan kemudian saya diberi nama Legowo. Legowo itu bisa pengertiannya ada 2, big relief, puji Tuhan semuanya. Semua kesulitan itu telah terlalui dengan baik. Tapi juga bisa punya pengertian seseorang yang punya kebesaran hati. This is something that I'm not so sure yet about myself. Saya nggak berhak menilai diri saya demikian. Tapi cobaan itu sudah ada. Kemudian ketika saya berkembang, kok dilalah sampai saat ini pun mungkin teman-teman masih bisa notice. Saya bukan tipe orang yang bisa melafalkan huruf R dengan jelas. Sorry, barusan R kan, nggak jelas kan? Atau selalu dibilang cadel. Dan karena itu saya sempat stres, Pak. Di SD itu saya tiap hari jadi bahan bulian. Luar biasa. Saya kadang-kala bertanya meskipun masih kecil bisa juga tuh. Karena sering dapat pelajaran agama. Saya tanya, Tuhan kok saya diberi situasi seperti ini. Saya dibikin cadel, nggak bisa ngomong R. Saya betul-betul stres, betul-betul stres. Tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Joni itu betul. Kita tidak bisa mengukur apa yang kita alami dengan ukuran manusia semata. Kita kadangkala tidak memahami cara Tuhan bekerja. Saya dari kelas 1 sampai kelas 5 tiap hari dibully karena nggak bisa ngomong R. Kelas 6 SD kok tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala sekolah.
Panggilan saya tuh Hani. Waktu nama kecil saya. Han, mulai saat ini tiap hari Senin kamu saya tugaskan untuk menjadi komandan upacara. Loh, saya nggak bisa ngomong R, Pak. Ya nggak apa-apa. Satu hal yang saya sendiri tidak paham. Kemudian kalau saya boleh melompat jauh, itu di tahun 73, melompat jauh ke tahun 2007. Saya sedang enak-enaknya jadi wakil duta besar di Australia, di Canberra, lagi makan siang. Ditelepon, kering, waduh. Sekretarisnya Pak Menlu, ono apa iki? Telepon, dipanggil pulang. Ini Pak Menlu mau bicara. Siap. Mas Kris pulang ya, bantuin saya. Jadi apa? Jadi juru bicara Kementerian Luar Negeri. Walah, wong aku ra iso ngomong R. Ya kan? Satu hal yang ingin saya sampaikan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Joni. Sekali lagi, kita tidak bisa mengukur rencana Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan dengan ukuran manusia. Dalam kasus saya merasa justru Tuhan angkat saya dari sesuatu yang saya anggap sebagai kelemahan saya. Kelemahan saya. Oh, gimana dibully, gimana mau naksir cewek, ngomong R aja nggak bisa kan? Untung I love you itu nggak pakai R ya. Coba kalau I love you, aduh susah saya. Untung itu. Enggak. Tetapi sekali lagi, Tuhan luar biasa. Tuhan justru angkat saya dari sesuatu yang saya anggap menjadi kelemahan saya. Melompat lagi. Di tahun 2010, saya ditugaskan untuk menjadi duta besar Republik Indonesia di Filipina. Salah satu tugas saya adalah memfasilitasi dialog antara Moro National Liberation Front, kelompok Muslim di Mindanao, dengan pemerintah Filipina. Sebulan sekali saya ke markasnya Nur Miswari, tahu mungkin pernah dengar ya. Saya bilang, Tuhan, aku ki wong Katolik ya. Apakah saya bisa mendapatkan trust dari mereka orang-orang Muslim? Mereka bukan orang-orang Muslim yang biasa ya. Orang-orang Muslim yang betul-betul militan. Tetapi kalau bahasa merekanya itu alhamdulillah. Mereka bisa percaya sama saya. Dan ketika saya ditugaskan sebagai duta besar Republik Indonesia di Australia, sampai saat ini saya masih tetap menjadi ketua para duta besar yang berasal dari anggota OKI. Saya mau mundur nggak ada yang boleh. Nggak boleh. Saya orang Katolik menjadi kepala para duta besar organisasi kerjasama Islam. Ini kalau sekali lagi saya boleh kembalikan dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Joni. Jangan pernah mengukur karya Tuhan, kerja Tuhan dengan ukuran manusia. Karena apa yang saya mau sampaikan ini adalah yang sebaliknya yang terjadi. Saya lulus, bukan untuk sombong, UGM dapat predikat cum laude. Saya merasa jago nih. Masuk ke Kemlu, ikut pendidikan diplomat 1 tahun, masuk 3 besar. Yang jadi ranking pertama itu Pak Marty Natalegawa, ranking kedua itu Pak Dian Triansyah yang kemarin jadi wakil duta besar kita di PBB, nomor 3 saya, nomor 4 Bu Retno, nomor 5 Pak Mahendra. Gagah kan, ranking 3 kan. Ranking 3 gagah, pikirannya, maunya. Wah, di Kemlu dapat tempat yang top
Direktorat Jenderal Politik, Direktorat Jenderal Ekonomi, atau Direktorat Jenderal ASEAN. Dapat saya di ASEAN. Teman-teman saya yang lain yang di bawah saya itu dapat politik, ekonomi, top. Saya dapat ASEAN. Tapi di Biro Umum. Biro Umum itu kalau di Kemlu tugasnya ngurusin ATK, ngecek ini WC-nya bersih atau enggak, WC-nya ini kotor atau enggak, ngurusin abonemen koran. Dan apa yang saya lakukan ketika saya masuk di Kemlu pertama kali, bukan pegang mesin ketik, bukan pegang komputer, enggak ada komputer, bukan pegang orang, enggak jelas, bukan. Tapi saya begitu datang, senior saya bawa koran, bawa gunting koran. Di situ saya merasa hampir seperti Thomas, ya mungkin seperti Thomas. Kok gini? Aku ini lulusan UGM, cum laude, ikut pendidikan diplomat, ranking 3, disuruh gunting koran. Terjadi. Jadi apa ketika saya memaksakan apa yang menjadi kehendak saya, apa yang jadi rencana saya, Tuhan berkehendak lain. Tetapi ketika saya dikecilkan, message-nya adalah Tuhan tetap dalam kerangka menyiapkan satu rencana yang indah bagi saya. Begitu penempatan, dapat surat cinta ini kalau di Kemlu. Begitu penempatan, teman-teman kan dapat New York, waduh. Dapat Paris, waduh. Australia, Canberra. Bu Retno dapat Canberra itu pertama. Dapat Tokyo. Saya buka not even negara anggota ASEAN, saya buka Vatikan, ya. Negara kecil sekali, diplomatnya di situ cuma 4 orang, dubes dengan 3 orang, that's it. Perwakilan yang sangat kecil sekali. Again, saya mencoba men-challenge ini. Look, I'm this big. Kembali saya dikecilkan lagi. Saya dikecilkan lagi. Jadi itu mempengaruhi juga kemudian keimanan saya juga. Look, come on. Setelah saya di Vatikan, then baru saya merasa. Saya ingat ketika saya kecil. Kita dalam suatu keluarga Katolik, kalau hari Natal pasti bukan kita yang dikirimin postcard. Pastor dikirimin postcard dari teman-temannya itu. Dari Vatikan, dia tunjukkan ke kita, wah gambar Vatikan, gambar Paus. Saya tanya kepada ibu saya, apa mungkin kita nanti ke sana? Karena itu mimpi, kita namanya orang Magelang ya Pak Pendeta ya. Ibu saya udah bilang, kalau buat saya ya cuman mimpi. Han, aku orang mimpi. Ketemu Paus, aku ora mimpi ke Vatikan. Ning nek kowe yo aku ora ngerti. Ndonga wae karo Gusti Yesus. Bisa ada yang apa ya artinya ya? Kalau saya nggak tahu, tapi kalau kamu saya nggak tahu, berdoa saja pada Tuhan Yesus. Dan setelah saya di Vatikan, saya baru ngeh ketika saya dapat kesempatan bawa ibu saya ke Vatikan, salaman dengan Paus, baru saya paham ketika saya dikecilkan, Tuhan punya rencana ini. Istilahnya Tuhan bilang, saya pulang dari Vatikan, tiba-tiba saya ditempatkan di satu organisasi, di unit di Kemlu yang baru. Unit yang top. Saya baru merasa Tuhan ngingetin lagi ke saya. Dari situ kemudian saya dapat penugasan ke New York. Saya diingatkan kembali lagi pada Tuhan.
Oh ya, saya lupa, di Vatikan juga saya dapat anugerah yang luar biasa. Saya ketemu istri saya. Coba, kalau saya dulu ngotot ke New York, ya kan? Mungkin yang duduk di sini, mungkin tetap dia. Gak berani ngomong yang lain saya. Ya kan? Tapi kemudian saya diingatkan kembali, toh akhirnya kamu pulang dari New York, saya tuh berpikir satu benua yang belum pernah saya singgahi adalah Australia. Suatu ketika saya mau ditugaskan ke Australia jadi panitia pemilu. Tiba-tiba lagi duduk, telepon berdering-dering, Pak Sekjen. Mas Kris mau kemana? Gimana kabar? Oh, saya mau ke Australia Pak, jadi PPLN. Wow, gitu toh. Kebetulan, barusan saya bicara dengan Pak Menlu. Pak Menlu bilang, Mas Kris siap-siap juga berangkat ke Australia jadi wakil duta besar. Waktu itu saya kembali diingatkan, saya pulang ke Indonesia selesai itu. Tadi saya cerita jadi jubir. Kemudian saya ditempatkan lagi di Filipina. Impian saya ditempatkan di negara anggota ASEAN. Bukan dalam posisi junior, bukan. Sebagai duta besar. Kemudian saya merasa diingatkan kembali, dijewer lagi. Pulang dari Filipina, dijadiin sekjen. Posisi di bawah menteri di Kementerian Luar Negeri. Saya diingatkan lagi, dan sekarang saya kembali ke Australia sebagai duta besar, saya diingatkan kembali oleh Tuhan, disapa lagi, Tapi Ibu dan Bapak sekalian, kalau saya boleh bicara, apalagi dikaitkan dengan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes. Saya bukan orang yang rajin baca Injil. Bukan. Tapi saya punya keyakinan yang luar biasa pada Injil. Saya tadi terus terang ketika Pak Pendeta bicara mengenai Thomas. Ketika saya bicara mengenai apa-apa yang saya capai, saya malu betul. Karena ketika saya tadi duduk di situ, karena saya merasa saya seperti Thomas. Jadi saya berpikir Tuhan harus kasih saya dulu kesempatan untuk membahagiakan ibu saya. And then saya baru percaya. Saya minta Tuhan kirim saya dulu ke New York. Baru saya percaya. Saya mau Tuhan kirim saya dulu ke Manila sebagai dubes. Baru saya percaya. Saya mau Tuhan jadikan saya sekjen dulu. Baru saya percaya. Saya mau Tuhan jadikan saya duta besar Indonesia di Australia. Satu negara yang paling penting buat Indonesia. Diingatkan lagi. Baru saya percaya. Jadi saya bicara barusan bukan karena saya bangga. Apalagi setelah saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Pendeta. Saya justru malu. Karena saya percaya setelah saya diberi. Saya tidak percaya ketika saya merasa dikecilkan. Padahal kemudian saya tahu ketika saya dikecilkan itu Tuhan sedang menyusun rencana besar buat saya. Saya merasa betul-betul ketika saya duduk di situ,
Saya menjadi seperti Thomas. Sorry, I'm become so emotional. Thomas adalah orang yang sangat pragmatis. Ya. Dia dari apa yang pernah saya baca, dia termasuk salah satu pemikir utama dari 12 murid Yesus. Tapi karena dia seorang pemikir, dia seorang ilmuwan, dia ingin mengukur, ada tendensi mengukur karya Tuhan juga dari pikiran manusia. Yang pernah saya lakukan juga. Dia orangnya ilmiah sekali. Gimana mau bangkit kalau saya nggak punya kesempatan mencocokkan jari saya ke lambungnya dan ke telapak tangan Yesus. Jadi ibu dan bapak sekalian, untuk itu saya patut bersyukur keempat kalinya. Karena pada hari ini saya dengar firman Tuhan yang luar biasa. Saya diingatkan kembali bahwa you gak ada bedanya dengan Thomas. Dan Tuhan selalu bilang, tadi saya baca, dari situ kita bisa tarik paling tidak 3 hal. Yang paling diinginkan Tuhan tentunya, tadi disebut juga oleh Pak Pendeta, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Meskipun kita sering dengar istilah kalau dalam promosi wisata kan seeing is believing. Tapi kalau sudah mengenai yang di atas, berbahagialah teman-teman sekalian. Berbahagialah. Jika iman kita tetap kuat, meskipun kita tidak melihat, meskipun hingga saat ini kita belum merasakan dalam tanda petik karya Tuhan dalam diri kita. Percaya Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar bagi teman-teman sekalian. Sudah selayaknya setelah kalau kita melihat, kita mendapatkan rahmat. Kita percaya itu it goes without saying. Sudah layak. Tetapi jangan sekali-kali, sekalipun setelah kita mendapatkan rahmat, ketika kita diberi kesempatan mencocokkan tangan kita dalam lambungnya, dalam telapak tangannya, kita mendapatkan kelimpahan, kita tetap tidak percaya. Mungkin ini juga pernah terjadi pada saya. Kita tidak pernah merasa puas. Saatnya juga mungkin bacaan tadi kita bawa pulang. Kita masuk dalam kategori yang mana? Yang percaya meskipun tidak melihat. Yang percaya setelah melihat, setelah apa yang kita mau ini dikasih Tuhan. Berarti kita seperti Thomas. Atau bahkan the worst. Kita sudah melihat, sudah merasakan karyanya yang begitu besar, tapi tetap tidak percaya. Kita renungkan bersama. Bagi saya, rencana Tuhan baik adanya. Jangan pernah kehilangan harapan pada Tuhan. Jangan pernah sedikit pun berpikir Tuhan akan tinggalkan kita. Tidak.
percayalah, Tuhan akan senantiasa beserta kita. Cara Tuhan bekerja selalu dan seringkali di luar pemahaman kita, tetapi rencana Tuhan selalu baik adanya dan indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kristiarto dan sangat memberkati. Saudara, kita akan saksikan, mungkin Pak Kristiarto bisa persembahkan pujian, nyanyian. Nah, ini Pak Kristiarto ini seorang pemuji yang sangat gembira sekali. Saya harapkan Ida bisa menyaksikan sejenak. Mari Pak, monggo. Tes. Saya itu sebenarnya orang yang nggak pinter bicara depan umum, saya nggak pinter nyanyi juga, tapi nggak tahunya kalau sudah bicara mengenai Tuhan kok saya merasa senantiasa mendapatkan kemudahan. Saya pada kesempatan yang baik ini juga ingin menyampaikan, dalam 4-5 bulan lagi saya akan selesai tugas saya. Banyak orang tanya, habis jadi dubes, pulang ke Indonesia yuk ngapain? Apalagi yuk pulang ke Indonesia, situasinya COVID, mau ngapain? Tapi saya selalu ingatkan, saya yakin Tuhan selalu jaga saya. Gak ada yang saya takutkan. Tuhan akan selalu pelihara saya dan keluarga saya. Enggak ada yang saya takutkan. Saya enggak akan pernah susah juga. Karena Tuhan akan selalu hibur saya. Dan saya selalu terinspirasi oleh lagu yang biasa saya mainkan dengan sahabat saya, Pak Ivan. Satu lagu yang saya yakin membuat saya tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut, tidak pernah merasa khawatir, tidak akan pernah sedih. Karena Tuhan senantiasa jaga saya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
berkatnya melimpah El Shaddai. Tak usah ku Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia bernyata Puji Tuhan, terima kasih telah tadi nggak nyampe tadi tiba-tiba dinaikin tapi nggak apa-apa. Tapi saya kira Tuhan tetap terima pujian saya. Kalau diizinkan masih sabar, ada satu lagu yang menjadi ungkapan sebetulnya intisari dari apa yang tadi saya sudah sharingkan ya. Main sih. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Sama-sama. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kris jangan duduk dulu, maju di sini Pak Kris. Enggak, mic-nya saya ajak menyanyi satu lagu yang terakhir. Saudara, Pak Kris, Duta Besar Republik Indonesia, Ambassador from Indonesia Government, dan saya bisa memanggil juga Ambassador of Christ, Duta Besar Kristus yang ada sebagai utusan Injil. Kita doakan Pak Kristiharto bersama keluarga khususnya dalam pengabdiannya, pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi masyarakat, bahkan bagi dunia ini. Kita akan doakan juga untuk pelayanan ke depan gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Saudara, lagu yang terakhir yaitu How Great Thou Art, maka memuji kebesaranmu. Kita nyanyikan bait yang pertama, Pak Kris nyanyikan, nanti kornya kita sama-sama berdiri dan bernyanyi bersama. Oh Lord my God, oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Mari kita berdiri bersama-sama. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sama-sama begini. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. My Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh, ketiga yang Esa, mohon selamat sumber. Kami sungguh bersyukur Tuhan di bawah kaki salib-Mu menyembah-Mu Tuhan. Kira Tuhan yang telah berkenan membawa ibadah ini untuk kemuliaan-Mu. Diberkatilah setiap kehadiran anak-anak-Mu ya Tuhan, umat pilihan-Mu yang Kau telah tetapkan. Berkati perjalanan kami ke depan. Hari ini kami boleh dipuaskan, kenyangkan kehadiran musik, pujian, nyanyian, bahkan doa serta firman Tuhan, kesaksian hamba-Mu yang telah Kau pakai di tengah-tengah masyarakat Indonesia, baik di berbagai negara, bahkan di Australia. Bapak Kristiarto bahkan didampingi oleh ibu dan anak, boleh hadir di tengah kami bersama staf dan seluruh pekerja yang boleh Tuhan utus ke tengah kami. Berkati hamba-Mu ini yang setia, pakai lebih heran di tangan Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati bangsa negara Indonesia, berkati bangsa negara Australia khususnya di tempat kami berdiam. Kami doakan untuk jemaat-Mu Tuhan satu persatu yang telah hadir pada siang hari ini, sertai dengan kasih setia-Mu Tuhan. Berkati segala usaha, upaya, studi, bahkan juga pekerjaan, rumah tangga. Tuhan memberkati. Saudaraku, bukalah hati, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Saudara yang ingin mengambil waktu dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia Pak Kristiarto, harap dengan sabar menanti karena rekan-rekan sahabat di sini ingin memberikan salam kehangatan dan mungkin bisa foto bersama. Silakan saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.